Martabak Bangka Premium dipanggang teknik kering. Yuk kita simak pembuatannya. Hai, jumpa kembali dengan saya Lena Ibrahim dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini aku akan membagikan sebuah tutorial pengapian yang paling sering digunakan, yaitu teknik keringnya. Teknik kering ini tidak perlu kita kasih apa-apa loyangnya. Ini kebanyakan dipakai oleh para pedagang martabak dan teman-teman yang lagi belajar. Ini adalah yang paling mudah menurut saya, teman-teman ya. Ini bisa berlaku untuk ekonomis dan premium. Kali ini aku membuatkan tutorialnya martabak manis premium. Jadi satu loyang itu aku kasih kuning telur 2. Nah, seperti di gayung, kita mulai dengan adonan kental, teman-teman. Adonan kental yang kita bawa ke lapak ini, ketika ada yang order, kita tinggal tambahkan telur 2 butir, kemudian kita tambahkan air sedikit-sedikit, dan kita tambahkan soda kue, teman-teman. Nah, kenapa ini kita pakai adonan kenyal aja yang kita bawa ke lapak, agar glutennya itu tetap terjaga, teman-teman. Sehingga martabak itu hasilnya lembut, kenyal, walaupun dengan banyak kuning telur. Kuning telur ini biasanya bisa menetralkan gluten, teman-teman, kalau kita masukkan di awal. Makanya untuk martabak-martabak premium dianjurkan memasukkan kuning telur atau telur itu yang banyak jumlahnya sesaat mau manggang, sesaat ada yang order. Cuma memang agak keribet sedikit kita ya, karena kita harus ngaduk dulu, mencampur semua bahan-bahan sampai homogen dulu. Ini butuh karyawan banyak untuk bikin martabak-martabak tipe premium seperti ini, karena kita nggak bisa kalau kerja sendiri. Untuk yang kerja sendiri memang disarankan untuk bikin martabak Bangka versi ekonomis. Jadi semua itu udah diaduk di rumah dan sudah kita encerkan. Jadi ketika ada yang order, kita tinggal nambahkan pengembang atau soda kuenya aja, langsung kita panggang. Dengan cara seperti itu kita bisa menghemat waktu dan menghemat tenaga. Yuk, aku udah panaskan loyang terlebih dahulu. Panaskannya itu jangan buru-buru ya, teman-teman. Aku panaskan itu sekitar 10-15 menit. Panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Jadi masuk api standby biar panas loyang itu merata ke seluruh permukaannya. Kalau kita pakai api besar, kadang-kadang ada bagian tuh nggak panas rata ya. Jadi ada ngembang di sebelah sini, ada ngembang sebelah sana. Tapi dengan cara memanaskan loyang tidak terburu-buru dengan api kecil aja, itu insya Allah akan membuat loyang kita panas lebih merata. Jadi sambil kita mempersiapkan bahan-bahan lain ketika kita baru buka lapak. Jadi ketika yang ada orderan selanjutnya, kita sudah gampang, tinggal aja, karena kita turunkan saja ke api standby ketika lagi nunggu pelanggan. Jadi jangan dimatikan lagi kompornya, teman-teman, biar nanti cepat ketika ada yang order. Ini masih mencampur bahan-bahan sampai homogen sambil pengenceran ya, teman-teman. Nah, ini harus betul-betul encer ya, karena banyak telurnya. Kalau banyak telur itu adonan tuh harus encer. Kenapa? Karena kuning telur ini akan jadi kerangkanya martabak. Beda sama resep-resep ekonomis. Kalau resep ekonomis kalau terlalu encer gini jadinya benyek, teman-teman. Kalau ini nggak akan benyek. Kenapa? Karena banyak kuning telurnya. Satu loyang ukuran 822 ini saya pakai 2 kuning telur. Seperti layak-layaknya martabak-martabak Bangka premium yang menggunakan banyak telur. Amis nggak, teman-teman? Enggak, dijamin. Kalau kuning telur itu nggak bikin amis. Kalaupun kalian mau masukkan putih telurnya, boleh aja, asal kalian tambahkan vanili yang kuat, teman-teman ya. Jangan lupa sebelum dituang, lap sampai bersih loyang itu sambil kita merasakan panas loyang itu udah pas apa belum di tangan kita. Sambil kita ngelap gitu, kita bisa merasakan loh di telapak tangan kita itu, oh ini panasnya udah pas atau panasnya belum. Cara kedua misalnya dengan cara meneteskan air di telinga loyang martabak. Seperti teteskan berapa tetes, kemudian kita lihat kalau airnya tuh ada yang loncat dan terserap seperti ini. Nah, itu tandanya udah pas. Tapi ini masih kepanasan karena sampai keluar asap-asapnya, teman-teman. Jadi harus diturunkan lagi api kompornya. Caranya matikan dulu aja sebentar. Kalau enggak kita lap supaya panasnya itu berpindah ke lap kita. Jadi jangan sampai keluar asapnya, teman-teman. Itu tanda yang pas. Jadi bunyinya itu ces kayak gitu. Jadi nggak terlalu kencang, nggak terlalu senyap. Nah, setelah tuangnya nggak usah tinggi-tinggi, kita buat telinga martabaknya agar telinganya itu bisa ngontrol martabak kita, karena kontrol kita ada di telinga itu. Kalau telinganya sudah mulai coklat, kita harus cepat-cepat turun. Kemudian setelah membuat kuping mutar beberapa kali, aku tambahkan lagi 1 centong sayur di bagian tengah agar martabak itu terlihat mumbul di tengah dan tengahnya itu nggak kopong. Kan sering kita tengahnya itu kopong, kempes, gembos. Nah, caranya diakalin ditambah 1 sendok centong sayur di bagian mengelilingi tengah. Kemudian api kompor kita geber full ini, teman-teman.
boleh geber full asal waktu kita nuang tadi bunyinya itu nggak terlalu kencang dan nggak terlalu senyap. Itu kuncinya pengapian. Tapi kalau pengapian kita waktu nuang tadi bunyinya keras kencang betul, kita nggak usah apa-apakan putaran kompornya. Karena loyang ini loyang kuningan yang sudah semi premium, yang sudah menyimpan panas. Jadi walaupun dengan api sedang cenderung kecil tadi tetap akan matang juga. Cuma memang agak lambat teman-teman. Makanya penting sekali mengetahui panas loyang yang pas itu. Karena kalau kelewatan panas kulit. Jadi kalau teknik kering ini kalau yang nggak pakai telur biasanya suka lengket. Apalagi kalau yang kurang panas. Makanya ini disarankan adonan yang menggunakan telur dan menggunakan banyak telur. Ini kebetulan aku pakai resep premium yang satu loyang jadi 2 kuning telur. Kalau di total 1 kg tepung terigu itu ada sekitar 10 kuning telur. Atau kalau kalian pakai kuning telur 2 udah bisa pakai teknik kering aja, nggak usah pakai teknik basah atau basah kering. Itu aja udah lembut, udah pasti lembut asal pengadukan kalian udah bener teman-teman. Nih lihat, ini kalau mau pengapian pertama ya seperti ini. Ini sudah 1 cm terbentuk kan lingkarannya itu. Nah dari pinggir. Nah itu boleh turun ke api sedang cenderung kecil. Tapi aku kali ini mau tunggu bubble kebuka semua. Jadi aku masih tetap di api besar teman-teman. Saatnya menabur gula. Karena kontrol kita ada di telinganya udah mulai kecoklatan. Jadi kita tabur gula. Segera kita tutup. Pertanda sudah matang, atasnya itu sudah kering kalau kita pegang ya. Atau kalau ditutup rapat ada terdengar bunyi mendesis seperti itu. Itu tandanya sudah matang. Kalau saya biasa saya pegang aja atasnya, kalau masih basah tambah aja lagi. Kalau enggak, kalau kita pakai loyang gini semi premium atau premium, cukup kita matikan aja, dia masih nyimpan panas, jadi nanti tetap akan matang. Pastikan ketika diangkat martabak itu sudah nggak basah atasnya, udah matang. Jadi nggak cekat. Selain nggak cekat, nggak ada bau tepung. Selain nggak bau tepung, martabak itu serat-seratnya nggak menyatu kembali. Kalau masih ada bagian yang mentah, bagian atas tuh biasanya seratnya nyatu kembali. Ini teman-teman, hasilnya tuh lembut banget dan berserat full seperti itu, kebuka semua bubble-nya. Walaupun kita waktu nutup tadi bubble-nya belum kebuka semua dengan tips dan trik pemanggangan seperti ini. Setelah itu lanjut kita beri topping. Ini aku lanjut lagi manggang masih dengan teknik kering ya teman-teman. Ini cuman adonannya aku agak tambah, ini sekitar 350 ml ya teman-teman, untuk ukuran 18-22. Jadi kalau mau semakin tinggi adonannya jadi ditambah semakin banyak ya. Tapi jangan juga terlalu banyak betul, kalau terlalu banyak betul nanti malah susah untuk naiknya, malah jadi bantat. Oh iya teman-teman, setelah ditabur gula, aku menutupnya nggak rapat jika bubble yang tengahnya belum kebuka. Tapi kalau bubble-nya sudah kebuka semua, aku langsung tutup aja teman-teman. Nah itu fungsinya apa? Nggak ditutup tadi, biar ada udara masuk yang bisa membantu pecahnya bubble-bubble itu. Setelah bagian tengahnya terbuka semua bubble-nya, barulah kita tutup rapat. Dengan cara ini akan mendapatkan martabak yang seratnya kebuka semua. Nah, dan cantik hasilnya teman-teman ketika diiris itu. Itu tipsnya di pengapian yang teknik kering ataupun teknik basah atau basah kering. Itu berlaku semua ya teman-teman, yang cara nutup martabaknya tadi. Tara, ini hasilnya martabaknya. Pastikan bagian atasnya itu udah nggak basah. Kalau kita tutup rapat tadi, tanda matang yang kedua bisa juga dengan mendesis dia teman-teman bunyinya. Dan jangan lupa sesekali dilap ya teman-teman bagian atasnya itu, karena basah, uap panasnya itu nempel di tutup loyang. Kadang-kadang kalau jatuh ke bawah nanti malah benyek martabaknya. Tada, ini hasilnya teman-teman. Gampang banget dicopot ya. Jika panas loyang waktu nuang itu pas, walaupun kita pakai teknik kering. Kamu mau mencobanya?